Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Krisna di channel Atalana. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman Atalana, hari ini gue mau bercerita sedikit tentang pin AdSense ya. Tentunya buat pin AdSense sendiri bukan hal yang aneh buat para YouTuber, dan pin AdSense itu pin yang sangat ditunggu-tunggu ya, karena dengan adanya pin AdSense itu kita bisa memverifikasi ya, dan tentunya secara otomatis nanti para YouTuber bisa gajian ya. Jadi ceritanya tanggal 31 Maret ya 2020 ya, tentunya gue pengajuan pin AdSense ya, karena sudah di batas $10 waktu itu. Jadi sudah diminta untuk memverifikasi alamat dan rekening ya. Kalau untuk rekening ya alhamdulillahnya nggak ada masalah ya. Dan terakhir ini tinggal verifikasi alamat ya tentunya ya. Dan gua sudah isi semua biodatanya lengkap ya. Pokoknya teman-teman tahulah, cek sendiri bagaimana cara memverifikasi alamat pin AdSense. Gue isi lengkap ya, sedetil-detilnya alamatnya, supaya suratnya itu sampai ya dan cepat terkirim. Dan tapi setelah 1 bulan ya, pin AdSense-nya nggak nyampe-nyampe nih guys. Jadi sekarang sudah tanggal 6 ya, atau 7 tanggal 7 Mei 2020 ya, harusnya sudah sampai, karena kan estimasinya 2 sampai 4 minggu, tapi belum sampai juga. Akhirnya gue memutuskan tadi pagi jam 10-an lah ke sana, ke kantor pos pusat ya. Kebetulan gue ada di daerah Durensawit, jadi kantor pos pusatnya itu ada di Rawamangun. Jadi gue ke sana untuk menanyakan pin AdSense gue sudah sampai atau belum. Oke, pas sampai sana ceritanya gue langsung masuk ketemu dengan security. Gue tanya, Pak, kalau untuk bagian surat AdSense kemana Pak, nanyanya. Langsung gue diarahkan ke customer service-nya. Dan di situ gue tanya, waktu itu namanya Ibu Eli ya, tadi ya namanya Ibu Eli, yang ada di kantor pos Rawamangun. Kata beliau, biasa banyak juga yang menanyakan untuk surat AdSense ya. Jadi bukan hanya gue aja, teman-teman YouTuber yang lain pun sudah banyak yang kesana menanyakan pin AdSense. Jadi gue tanya, ada suratnya Bu atas nama Krisna dengan alamat ini. Lalu Bu Eli bilang, kalau untuk masalah surat, Mas bisa tanyakan langsung ke bagian pengiriman surat. Nah kebetulan ada di pas di belakang kantor pos ya, tapi masih satu wilayah kalau di sana itu. Nah tapi Bu Eli minta data-data saya. Yang diminta yaitu nama, alamat, sama nomor HP ya teman-teman ya. Jadi gua kasih alamat dan nomor HP supaya gue bisa dihubungi kalau surat itu datang. Oke, gua kasih. Nah setelah itu nggak lama surat alamat itu difotokopi, dan gue tanya lagi ke Bu Elinya ya, customer service-nya itu. Dia bilang, Bu, kalau untuk ini bisa nggak Bu, ke yang buat ngirimin ya suratnya ya Bu ya, bagian pengiriman suratnya. Dia bilang bisa. Tadinya kan rencananya awalnya gue cukup di Bu Eli itu, jadi ketika ada surat gue minta tolong Bu Eli supaya ngabarin gue ya. Cuman beliau bilang, coba tanyakan aja Mas ke bagian pengiriman surat, ada di belakang. Ya udah, ke siapa? Di situ dikasih namanya Pak Sulis ya, kebetulan dia yang memegang daerah Durensawit dan sekitarnya. Oke, gue ke belakang sama istri gue. Pas di belakang langsung gue tanya dengan Pak Sulis, oh iya, customer service yang ada di kantor pos Rawamangun mantap,
baik banget, ramah banget, sumpah baik banget. Terus lanjut lagi ya, gue ke belakang ketemu dengan Pak Sulis ya. Terus langsung gue tanya, Pak ada suratnya Pak atas nama Krisna dari Google AdSense. Langsung gue ke belakang langsung ke tempat dimana dalam ruangan itu banyak banget ya, eh, kotak-kotak ya, yang kayak sekat-sekat gitu ya, kotak-kotak yang memang isinya surat-surat itu dan luas banget tempatnya. Dan gue langsung diarahkan ke Pak Sulis, langsung suruh duduk di tempat mejanya dia. Dan gue tanyakan, Pak ada surat atau tidak atas nama Krisna dengan alamat ini ya, surat Google AdSense. Oh iya, beliau langsung bilang, oh Google AdSense ya Mas ya. Jadi kalau Google AdSense itu tidak bisa dilacak ya. Karena apa tadi gue lupa gitu alasannya kenapa. Pokoknya namanya Google AdSense itu susah dibuat dilacaknya. Sudah sampai mana atau mungkin terpending di mana, agak sulit melacaknya karena tidak seperti surat biasa ya. Kalau kita ngirim ke orang itu bisa dilacak, tapi kalau Google AdSense itu tidak bisa dilacak. Kita harus benar-benar tanya ke kantor posnya langsung apakah itu sudah sampai atau tidak. Oke, setelah dicek, dicari di lokernya, dia ngambil beberapa surat dan di situ memang benar ada sekitar 5 surat. Nah itu surat Google AdSense dan gue berharap banget salah satu surat itu surat gue. Pas dicek satu ternyata tidak ada. Aduh sedih banget gue. Maksudnya masih harus menunggu lagi. Gue tanya ke bapaknya, Pak ini surat-surat ini kenapa tidak diambil? Dia bilang biasanya ketika kalau nggak diambil itu alamatnya kurang lengkap, dan biasanya kalau sudah lebih dari 2 minggu tidak diambil, suratnya itu akan diretur ke pengirimnya ya teman-teman ya. Makanya teman-teman jika sudah 1 bulan, saya sarankan ke kantor pos ya, kalau bisa ke kantor pos pusat Rawamangun, supaya ketika takutnya tuh suratnya sudah sampai di sana, cuman karena mungkin ya teman-teman nulis alamatnya itu kurang benar atau bukan kurang benar, kurang lengkap. Jadi dan tidak ada nomor telepon ya. Di situ juga dia bilang biasanya tidak ada nomor telepon dan alamatnya kurang lengkap. Nah itu 2 minggu tidak diambil, suratnya itu akan diretur ke pengirimnya. Nah itu gue dapat informasi dari Pak Suris langsung tadi ya. Jadi itu ya teman-teman, saran gue ketika suratnya belum sampai, teman-teman langsung aja ke kantor pos supaya nggak diretur suratnya, sayang kalau udah nyampe ya. Oke lanjut, gue tanya ada nggak Pak surat dari Google AdSense buat saya. Dicek ternyata tidak ada. Dia bilang ya ditunggu aja Mas, kurang lebih sih kalau memang surat dari luar negeri itu agak lama gitu, bisa 1 sampai 2 bulan. Nah ya udahlah, mau gimana lagi. Nah akhirnya dia menawarkan gini aja Mas, kalau nanti suratnya sudah datang, Masnya saya kasih nomor telepon WA-nya, kalau sudah ada nanti dikabarin ke Masnya gitu. Akhirnya gue dapet ya ini nomor, nah ya Pak Sulis ya, untuk nomor WA-nya. Dan ini kebetulan gue dikasih tadinya nomor Pak Budi. Pak Budi ini kantor pos yang Pak Pos yang suka ngirim di kantor, di dekat rumah gue ya, ada kantor pos yang biasanya ngirim-ngirim surat di daerah sini. Jadi dari Pak Sulis dikirim ke Pak Budi baru ke rumah gue. Jadi kebetulan gue sama Pak Budi ini di kantor pos yang dekat rumah, gue udah punya nomor teleponnya. Jadi gue bilang saya udah punya Pak nomor telepon Pak Budinya, jadi nggak usah nomor Pak Sulis aja. Oke, jadi saya pulang dengan membawa kekecewaan ya teman-teman ya. Ternyata belum sampai suratnya. Ya udah, jangan patah semangat. Oke, sekarang gue akan coba mengirimkan atau requestin ulang ya di Google AdSense ya teman-teman ya, supaya surat gue cepat sampai lagi ya, dan kita bisa cepat memverifikasinya ya supaya uangnya bisa cair ya.
Ya walaupun nominalnya tidak terlalu banyak, yaitu hasil kerja keras kita ya teman-teman ya para YouTuber. Bonus lah ibaratnya, apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan itu bentuk apresiasi dari YouTube ya buat kita, dan bukan semata-mata karena uang, tapi ya udah proses aja ini teman-temannya, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Oke guys, kita langsung saja lihat ke tutorialnya ya teman-teman ya, bagaimana caranya merequest ulang pin yang belum terkirim. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Oke ya teman-teman, kali ini gue akan masuk ke Google AdSense ya, dan akan mengajukan request pin ya, ulang ya. Jadi caranya silakan teman-teman masuk ke Google Chrome, lalu pilih Google AdSense ya, dan nanti silakan teman-teman login ya. Nah ini kebetulan gue sudah buka untuk Google AdSense-nya ya. Kita akan lihat ya, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya, untuk Google AdSense-nya ya. Nah ini sorry gua blur untuk saldonya ya, karena belum terlalu banyak ya. Jadi kita bisa lihat ya ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah ini dia yang tadi gue bilang, kami telah mengirimkan PIN kepada Anda melalui surat pada tanggal 31 Maret 2020. Surat tersebut akan tiba dalam waktu 2-4 minggu. Verifikasi alamat Anda dengan memasukkan PIN yang kami kirim ya. Jadi kalau ketika sudah teman-teman tadi suratnya dapat, misalkan di kantor pos yang gua dapat, ini tinggal verifikasikan saja ya. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, di sini ketika kita sudah klik, nah di sini Anda akan menemukan PIN 6 digit dalam surat yang kami kirim. Nah, ini teman-teman dikasih kesempatan 3 kali ya untuk memasukkan PIN, jangan sampai salah. Biasanya kalau sudah 3 kali nanti akun teman-teman yang sudah gue lihat sih katanya ke ban itu ya, gue kurang tahu ya belum pernah ya. Jadi jangan sampai PIN yang sudah teman-teman dapat dimasukkan salah untuk yang ketiga kalinya. Nah kebetulan di sini setelah 1 bulan gue belum dapat PIN-nya, jadi gue akan coba kirim ulang PIN-nya ya. Kita klik saja kirim ulang PIN. Oke, nanti ada notif PIN duplikasi akan dikirim ke alamat penagihan Anda. Jika PIN asli tiba lebih awal, Anda masih dapat menggunakannya untuk memverifikasi alamat penagihan. Jadi misalkan PIN yang tadi kita kita tanyakan di kantor pos atau mungkin yang dikirimkan tiba-tiba nyampe, jadi masih bisa dipakai ya teman-temannya PIN yang pertama itu, walaupun teman-teman sudah mengirimkan PIN ulang ya. Jadi tidak masalah, ini kita kirimkan saja ya, syukur-syukur dua-duanya sampai ya teman-temannya. Tapi kalau misalkan memang yang satu itu memang belum ada ya, mau nggak mau kita harus mengirimkan ulang PIN. Oke, kita klik saja kirim ulang PIN. Oke, nanti akan ada notif PIN akan segera tiba ya. Ya tadi ya, langsung ke tutup ya. Oke, tadi sudah ya teman-teman untuk pengiriman ulang PIN-nya. Jadi kita tinggal tunggu saja untuk PIN-nya sampai dalam 2 minggu ya tadi kalau nggak salah ya, 2-4 minggu, mungkin 1 bulan lagi menunggu ya teman-teman ya. Tadi keburu ketutup untuk notifnya ya. Pokoknya intinya itu ya teman-teman, ketika PIN-nya belum sampai ya teman-teman silakan ajukan lagi supaya PIN-nya itu segera diproses dan dikirimkan tentunya, dan kita cepat gajian. Udah itu aja intinya. Oke ya teman-teman, sekian pengalaman gua menanyakan PIN di kantor pos. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi tidak apa-apa, kita tetap ikhtiar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.